Ada yang bilang digitalisasi itu adalah keniscayaan. Digitalize or die katanya. Tapi ada yang bilang juga sudah berusaha bertahun-tahun melakukan digital transformation, tapi malah tambah rugi perusahaannya. Jadi mana yang benar? Saya Iwan Setiawan dan ini adalah Analisis. Di episode kedua ini, saya akan membahas tentang lika-liku digital transformation. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa digitalisasi itu adalah sesuatu yang kompleks. Bahkan saya sering bilang bahwa digitalisasi itu adalah necessary evil. Apa maksudnya necessary evil? Necessary evil itu andai kata kita punya dua pilihan. Kalau kita milih yang pertama, kita rugi. Kalau kita milih yang kedua, kita juga rugi juga. Tapi ternyata kalau kita milih yang pertama, ruginya lebih sedikit daripada kalau kita milih yang kedua. Sehingga kita lebih memilih, mendingan yang pertama aja. Lebih sedikit ruginya. Itulah yang disebut sebagai necessary evil. Kita harus memilih, dan kita akan memilih yang paling tidak painful untuk kita. Paling tidak merugikan kita. Itulah analogi dari digitalisasi. Digitalization is a necessary evil. Dan saya ingin menunjukkan beberapa contoh di berbagai industri yang saya amati yang menunjukkan persis kenapa digitalization ini adalah necessary evil. Dan ini sejalan dengan berbagai riset yang sudah dilakukan, misalnya di Capgemini, dilakukan riset kepada berbagai perusahaan yang melakukan digital transformation. Ternyata betul memang di 1-2 tahun pertama, di perusahaan-perusahaan yang menjalankan digital transformation, malah profitability-nya atau keuntungan dari perusahaan itu semakin rendah. Justru turun profitability-nya. Kenapa bisa begitu? Mari kita simak berbagai landscape bisnis, industri yang juga menunjukkan karakter yang sama. Pertama, saya ingin membahas industri retail dan FMCG. Di industri retail dan FMCG, seperti di episode 1, saya menyampaikan bahwa e-commerce di Indonesia itu cuma berkontribusi antara 5-10% dari total penjualan retail di Indonesia. Berbeda sekali potretnya atau sedikit tertinggal dibandingkan berbagai negara-negara yang lebih maju. Seperti misalnya di US yang sudah berkisar antara 15-20% penjualannya itu dari e-commerce, atau bahkan di China yang sudah antara 20-25% dari total penjualan retailnya datang dari e-commerce. Tetapi, seringkali e-commerce, terutama di Indonesia, itu karakteristiknya sangat berbeda dengan e-commerce yang ada di negara-negara lain. E-commerce di Indonesia seringkali cuma dianggap sebagai sarang diskon. Jadi saya hanya berbelanja di e-commerce kalau sedang promo atau sedang free ongkir. Dan seringkali kalau kita lihat review-review di e-commerce itu mereview sellernya, mereview siapa yang menjual, apakah pengirimannya cepat, apakah packagingnya bagus dan sebagainya, tapi tidak mereview produk. Berbeda sekali seperti kalau kita lihat di Amazon.com, bagaimana produk review itu lebih dominan daripada review terhadap sellernya sendiri. Selain itu, e-commerce ini masih sangat rendah di industri retail dan FMCG. Secara spending itu cuma antara 5-10% dari total budget pemasaran di retail dan FMCG yang ditujukan ke kanal digital. Jadi masih sangat terbatas sekali jangkauan dari digital marketing di industri retail dan FMCG. Dan kita juga bisa memahami kenapa itu bisa terjadi. Karena kalau kita tanya kepada konsumen, apa iklan yang mereka tonton di kanal digital, misalnya di YouTube, maka sebagian besar iklan yang mereka ingat adalah iklan-iklan dari pemain-pemain teknologi. Misalnya mereka ingat iklan Shopee, atau mereka ingat iklan Gojek, dan sebagainya.
Jarang sekali yang bisa merecall iklan dari sebuah perusahaan FMCG atau consumer goods. Sehingga kita bisa memahami bahwa banyak pemain FMCG lebih enggan untuk mengeluarkan budget lebih di kanal digital marketing. Ini adalah contoh bagaimana pemain retail dan FMCG sudah mulai masuk menggunakan kanal digital, tetapi mereka belum dengan sepenuh hati memaksimalkan kanal ini dibandingkan dengan biaya atau resources yang mereka keluarkan untuk mengelola kanal-kanal tradisional, seperti saluran distribusi yang memang konvensional melalui distributor, melalui grosir, sampai dengan ke tingkat retail. Kita juga bisa melihat kisah yang sama di industri telco. Digitalisasi di industri telco justru menekan pendapatan dari industri telco itu sendiri. Di masa-masa keemasannya industri telekomunikasi di Indonesia, di mana bisnis modelnya masih bergantung pada yang mereka sebut sebagai legacy services, yaitu dari menjual paket voice dan SMS, nilai profitability atau EBITDA margin dari perusahaan-perusahaan telco sangat-sangat tebal. Tapi ketika mereka memiliki keharusan untuk beralih dari legacy services menuju data services, di mana mereka harus lebih banyak menjual paket data yang menjadi demand besar di pasar, maka profitabilitas dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi langsung anjlok. Kita juga bisa melihat bahwa pandemi ini membuat demand dari internet semakin tinggi, tapi kenapa kalau kita lihat laporan keuangan perusahaan telekomunikasi, pendapatannya tidak naik setajam kenaikan kapasitas yang mereka gunakan untuk menyediakan internet. Sehingga seringkali ada yang bilang bahwa semakin banyak paket data yang dijual, maka perusahaan telekomunikasi justru semakin dirugikan. Karena sampai sekarang belum ditemukan model yang menguntungkan untuk perusahaan telekomunikasi memberikan paket data yang tetap dianggap affordable atau terjangkau oleh pasarnya. Selain itu, kita selalu tahu bahwa Indonesia ini negara kepulauan yang sangat luas. Jadi tidak sama atau tidak merata ketersediaan internet di kota besar dengan di kota-kota yang lebih terpencil. Tetapi perusahaan telekomunikasi karena sedang struggling juga dengan profitabilitas yang mereka miliki, tidak memiliki kapasitas untuk berinvestasi, meluaskan jangkauan mereka ke tempat-tempat yang terpencil. Sehingga tetap saja tidak terlalu merata akses internet di Indonesia. Sekali lagi, ini adalah potret bahwa digitalisasi itu seringkali bukannya mempermudah bisnis kita, tapi seringkali ada menimbulkan kesulitan dari sisi keuangan. Kemudian kita juga bisa lihat hal yang sama di industri teknologi, di tech companies. Di episode 1 saya menyampaikan bahwa seringkali di industri teknologi ini customer acquisition cost itu sangat tinggi karena digunakan pendekatan diskon atau promosi yang sangat-sangat dominan untuk mendapatkan pelanggan. Seringkali bisnis modelnya sudah jelas mau untung dari mana, tapi tetap saja sulit untuk perusahaan-perusahaan teknologi untuk bisa untung di tahun-tahun awal mereka berdiri. Bahkan sampai sekarang pun masih ada perusahaan teknologi yang dengan market capitalization atau kapitalisasi pasar yang besar itu tetap merugi di laporan keuangannya. Bahkan industri ini sekarang sudah mulai melihat adanya konsolidasi antara berbagai pemain. Ada merger-merger besar yang terjadi seperti yang kita tahu mega merger antara Gojek dan Tokopedia menjadi Goto, yang merupakan contoh bahwa pemain-pemain ini harus bersatu untuk bisa lebih gencar pertumbuhannya dan untuk bisa memastikan profitabilitas. Sedangkan pemain-pemain yang kecil semakin banyak yang mati dan akhirnya tergerus oleh adanya pandemi. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya industri-industri konvensional seperti telekomunikasi atau FMCG, bahkan industri teknologi yang by default sebetulnya sangat digital, itu juga mengalami tantangan di era digital transformation saat ini. Tetapi betul sekali, memang tidak ada pilihan lain karena digitalisasi itu necessary evil, meskipun painful proses digital transformation itu kita mau nggak mau harus mengarah ke sana. Kenapa begitu? Saya selalu bilang alasan utamanya adalah karena end game-nya itu adalah omni. End game dari pemasaran itu adalah kombinasi antara pemasaran online dengan pemasaran offline.
atau pemasaran konvensional dengan pemasaran digital. Endgame-nya akan menuju ke sana. Dan kita bisa melihat trennya saat ini. Kalau kita lihat, pembelian yang paling banyak itu, atau proses transaksi yang terjadi di market, paling banyak itu yang justru formatnya omni, atau gabungan antara offline dan online. Misalnya, ada yang dinamai web rooming. Web rooming itu mencari atau mengeksplor produk dan layanan di dunia maya, di dunia online, tapi kemudian saya belinya secara offline, di toko. Itu disebut sebagai web rooming. Dan web rooming ini secara global mencakup 44% dari total transaksi retail. Kemudian ada yang namanya showrooming. Kebalikannya. Jadi saya melihat barang, produk, mencoba-coba, mencari ukuran yang tepat di toko. Tapi saya transaksinya saya selesaikan di online. Saya membelinya di e-commerce. Ini yang disebut sebagai showrooming. Showrooming ini itu sekitar 23% dari total penjualan retail. Jadi kalau kita total, web rooming ditambah showrooming, ini dua-duanya hybrid. Ada yang search-nya online kemudian belinya offline, dan kebalikannya, itu totalnya sekitar 2/3 dari seluruh transaksi retail. Sisanya, sepertiga lagi, itu entah carinya online, belinya online, atau carinya offline, belinya offline. Ini adalah potret bahwa pada satu titik nanti, equilibrium-nya atau endgame-nya itu adalah titik omni, di mana kita tidak akan melihat bahwa semua pendekatan pemasaran itu akan 100% digital. Juga tidak akan kita pernah lihat tetap konvensional 100%. Endgame-nya adalah kombinasi antara konvensional dan digital, kombinasi antara online dan offline. Sehingga pemain-pemain yang mungkin saat ini bermain cenderung lebih banyak di pendekatan konvensional, mau nggak mau harus mengkombinasikan pendekatan mereka dengan pendekatan yang lebih omni. Saya ingin menyampaikan satu quote yang saya dapatkan dari Pak Hermawan Kartajaya yang menurut saya sangat inspirasional. Beliau pernah bilang bahwa digital is cool, but human is warm. Apa artinya? Artinya teknologi itu memang keren. Komputer, mesin, apapun yang berbau teknologi itu selalu terkesan keren dan cool. Tetapi kenapa orang tetap senang ketemu teman-teman, senang tetap interaksi dengan salesman, tetap datang ke exhibition, lihat pameran mobil, dan seterusnya? Karena semakin kita banyak berinteraksi secara digital, semakin kita haus untuk interaksi antar human to human. Karena human to human itu lebih warm, tidak cool, tetapi lebih hangat. Kombinasi antara cool technology dengan warm interaction antara human to human, ini adalah masa depan dari pemasaran. Saya ingin mengeksplor satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya. Kira-kira industri mana sih yang akan duluan terdigitalisasi? Industri mana yang akan belakangan terdigitalisasi? Industri mana yang kira-kira semua aktivitasnya bisa digantikan robot? Dan industri mana yang tetap harus mengandalkan manusia dalam melayani pelanggannya? Saya akan membagi menjadi beberapa kelompok industri, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Kita mulai dulu dari industri yang paling bawah. Saya sebut paling bawah karena industri ini adalah paling mudah untuk terdisrupsi oleh digitalisasi. Ini adalah industri-industri di mana human experience atau pengalaman dengan manusia yang menjadi frontliner itu semata-mata hanya memfasilitasi transaksi. Atau kita sebut sebagai human experience only facilitates transaction. Dan ini kita bisa banyak lihat di berbagai industri, misalnya di consumer banking. Apa fungsi teller kalau tidak hanya memfasilitasi transaksi? Sehingga fungsi itu dengan sangat cepat digantikan oleh ATM atau mobile banking. Orang tidak perlu datang ke cabang,
tetapi bisa langsung bertransaksi menggunakan ATM atau menggunakan kanal-kanal digital yang lain. Kita bisa lihat juga ini di industri yang lain seperti industri retail misalnya, di mana apa sebetulnya kepentingan dari adanya kasir? Andai kata semua transaksi itu bisa kita otomatisasi dengan misalnya dengan QR code atau misalnya dengan automatic payment menggunakan face recognition di kemudian hari. Kemudian kita bisa naik lagi ke tingkatan yang lebih tinggi, di mana tidak hanya memfasilitasi transaksi, tapi human experience itu juga bisa menciptakan trust. Human experience bridge the trust gap. Jadi tidak hanya memfasilitasi transaksi, tetapi hubungan antar manusia itu menciptakan sebuah hubungan kepercayaan. Misalnya di industri asuransi. Susah sekali berjualan asuransi secara digital karena asuransi itu penetrasinya masih sangat kecil dan orang seringkali tidak percaya dengan manfaat asuransi. Terutama kalau kita bicara asuransi jiwa. Karena yang mendapatkan manfaat bukan orang yang memiliki polis asuransi tersebut. Ketika dia meninggal baru dia bisa memberikan manfaatnya kepada keluarganya. Jadi seringkali penetrasinya sangat sulit, terutama kalau kita bicara melalui kanal digital. Jadi sebagian besar channel atau kanal distribusi untuk asuransi itu ada tatap muka dengan agen asuransi. Atau tatap muka dengan frontliner di bank kalau kita berbicara secara bank assurance penjualannya. Dan ini semua menurut kita akan lebih sulit untuk tergantikan oleh adanya teknologi. Meskipun di tingkatan yang kedua ini juga sangat mungkin masih untuk diotomatisasi berbagai aktivitas pemasaran di berbagai sektor yang ada di kelompok ini. Di tingkatan yang ketiga, tidak hanya menciptakan trust, tetapi human experience-nya juga meningkatkan kualitas produk atau enhance the product. Kadang-kadang produknya generik, kadang-kadang produknya standar aja, tetapi human experience-nya mengelevate atau meningkatkan kualitas dari produk tersebut. Misalnya, di enterprise B2B, ketika kita berjualan produk-produk server atau produk-produk teknologi dengan harga yang sangat tinggi, seringkali produknya itu sangat standar, tetapi orang yang berjualan, kita sebut key account manager atau salesman-nya, itu bisa menciptakan sebuah hubungan relationship yang sangat mendalam dengan pelanggannya sampai menjadi preferensi dibandingkan dengan produk-produk lain yang dijual oleh orang lain. Atau misalnya kita bicara long distance transportation seperti airline. Seringkali kualitas dari pesawatnya sama-sama pesawat Boeing, sama-sama dengan usia fleet yang sama, tetapi kualitas dari cabin crew, kualitas layanan pramugari itu akan memberikan diferensiasi yang besar, mengelevate kualitas dari perjalanan itu sendiri. Di industri-industri seperti ini semakin sulit lagi untuk digitalisasi itu bisa menggantikan peran manusia. Tetapi di tingkatan yang tertinggi, ada industri-industri yang memang sebisa mungkin harus menggunakan manusia dan tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi atau digitalisasi. Dan kita sering melihat hal seperti ini, seperti misalnya di industri hospitality atau healthcare atau edukasi. Orang bilang ketika ada pandemi, tourism atau hospitality itu bisa digantikan pakai virtual tourism. Ternyata tidak bisa. Setiap orang haus untuk bisa traveling, untuk bisa menikmati hotel dan tujuan wisata secara langsung. Tidak bisa digantikan secara virtual. Ada hotel di Jepang yang berusaha menggantikan frontliner hotel dengan 100% robot. Akhirnya hotel tersebut kapok karena terlalu banyak masalah yang terjadi. Dan akhirnya tidak ada kehangatan yang muncul ketika kita menginap di sana. Karena kita harus berhadapan dengan robot, dengan mesin, dengan layar, tanpa ada wajah manusia yang memberikan keceriaan tersendiri di dalam perjalanan wisata kita. Di healthcare juga seperti itu. Ada telemedicine, kita dengan mudah berkonsultasi secara online kepada dokter,
bisa membeli obat secara online. Tetapi hampir semua dokter yang saya ajak bicara bilang bahwa tidak mungkin bisa tergantikan interaksi antara dokter dengan pasien yang terjadi secara langsung. Seringkali pasien itu percaya dan bisa sembuh tidak hanya dengan pengobatan, tetapi juga dengan pembicaraan atau sugesti-sugesti yang diberikan oleh tenaga medis yang berinteraksi dengan mereka, baik itu dokter maupun perawat, yang memberikan efek lain untuk penyembuhan atau proses healing dari si pasien. Atau bicara edukasi, kita sudah mengalami selama hampir 2 tahun anak-anak bersekolah secara online. Dan itu sangat-sangat menantang tidak hanya untuk anaknya sendiri, tetapi juga untuk orang tuanya, dan untuk sekolah dan guru-gurunya. Dan kita melihat ada penurunan kualitas pembelajaran yang terjadi, yang menunjukkan bahwa sebetulnya di edukasi, tatap muka itu sulit sekali digantikan oleh screen atau oleh digitalisasi. Kalau Anda melihat tangga yang saya sampaikan tadi, dari yang paling bawah sampai yang paling atas, Anda bisa melihat industri-industri mana yang nanti akan terdisrupsi atau tergerus oleh digitalisasi lebih cepat. Karena value dari human experience-nya tidak sebesar itu. Tapi ada juga industri-industri yang akan bertahan lama dan akan sangat lama sekali proses digitalisasinya menggantikan proses atau interaksi dengan human. Karena memang value yang diciptakan dari human interaction itu jauh lebih tinggi dan jauh lebih valuable, menjadi sesuatu yang priceless dan sulit untuk digantikan. Demikian episode yang kedua tentang digital transformation. Semoga memberikan pemahaman dan juga insight baru buat para marketer sekalian untuk mencoba mengarungi dunia yang baru yang penuh dengan digitalisasi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar.